Quarter life crisis itu sebatas yang saya tahu ya teman-teman ya. Jadi fase quarter life itu usia, jadi fase usia di antara 20-an tahun, 30-an tahun. Dan kenapa disebut krisis? Karena di usia quarter life itu 20-an tahun, 30-an tahun itu adalah fase di mana seringkali biasanya mengalami ketidakpastian hidup dan pencarian jati diri. Mungkin sebelumnya kita tidak merasakan hal itu gitu. Tapi kalau udah memasuki usia 20-an tahun, 30-an tahun, itu kayak ternyata hidup ini sangat tidak pasti ya gitu. Kita jadi kewalahan, overwhelmed dengan kesadaran akan ketidakpastian hidup ini, ditambah dengan kita mulai bertanya, aku ini sebenarnya ngapain ya hidup gitu. Jati diriku itu sebenarnya gimana ya gitu. Jadi mulai ada pencarian jati diri, ketidakpastian hidup dan pencarian jati diri. Dan kedua hal itu, ketika kita berada di fase itu, akan memunculkan, biasanya diikuti dengan rasa cemas, khawatir, takut yang berlebihan. Dan biasanya kalau gampang takut ya, atau takut berlebihan akan diikuti dengan gampang marah, agresif, melakukan hal-hal yang sebenarnya itu nggak ada maknanya gitu. Kita sendiri juga melakukannya hanya iseng aja dan bahkan cenderung agresif. Kita tidak tahu kenapa kita melakukan hal itu, dan bisa jadi di kemudian hari akan membuat kita menyesal. Kekhawatiran, ketakutan berlebihan akan hidup ini biasanya akan relate-nya atau terjadinya itu di relasi, ya, karir, keuangan ya. Jadi mulai dari relasi, kok takut ya dengan relasiku ya, atau khawatir ya aku bakalan seperti apa ya relasiku ke depan ya. Terus terkait dengan kehidupan sosial, pertemanan, atau mungkin interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar, relasi, kehidupan sosial, karir. Nah, karir itu juga akan memunculkan kekhawatiran juga ya. Sebenarnya apa yang bakal terjadi ya ke depannya? Apakah pekerjaan yang aku pilih sekarang ini benar-benar sesuai passionku atau enggak? Apakah akan berhasil, akan sukses atau tidak? Dan kekhawatiran dan ketakutan berlebihan di quarter life crisis ini juga biasanya terjadi di keuangan ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak mikirin tentang kondisi keuangan gitu, tapi setelah memasuki usia 20-an tahun, 30-an tahun, mulai muncul itu rasa khawatir, keuanganku cukup nggak ya? Wah, kok mesti nyicil ini, nyicil itu. Dan itu membuat kekhawatiran dan ketakutan terasa tinggi sekali gitu. Kita rasa kayak kok kewalahan sekali ya menghadapi rasa takut. Kok mulai ada fase overthinking juga ya gitu. Malam hari terutama ya, kayak kok overthinking sekali ya gitu. Makanya belum lama ini ada juga yang tanya di YouTube saya. Dia komen kurang lebih pertanyaannya seperti ini, saya bacakan ya. Saya ingin request membahas tentang quarter life crisis. Saya sekarang umur 21. Saya beberapa bulan terakhir ini mengalami perasaan yang tidak nyaman, seperti dada saya terasa penuh dan sesak, tapi saya nggak tahu itu apa. Saya lebih gampang marah, padahal nggak ada sesuatu yang mengganggu sebenarnya. Saya merasa hidup ini hampa. Kuliah pun dari semester 5, nilai saya turun. Pesimis bisa lulus tepat waktu. Saya mengkhawatirkan jika saya sudah kerja. Kebetulan saya jurusan BK dan saya mengkhawatirkannya saya tidak bisa menjadi konselor yang seharusnya. Apalagi verbal saya kurang. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk quarter life crisis, dan kalau iya bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih.
Untuk merespon pertanyaan itu, saya sebenarnya sih tidak bisa memberikan jurus jitu atau resep pasti atau rumus yang tepat gitu untuk menghadapi quarter life crisis. Tapi mungkin saya berbagi atau cerita ketika dulu ya, kan usia 20-an tahun itu saya sudah enggak sih, baru 2 tahun yang lalu ya, usia 20-an tahun saya. Usia 20-an tahun saya ya udah cukup lama gitu ya. 10 tahun, 20 tahun yang lalu saya mengalami quarter life crisis, dan mungkin saya cerita aja bagaimana waktu dulu. Boleh ya teman-teman ya, saya cerita aja waktu dulu saya melalui quarter life crisis itu apa yang saya lakukan gitu. Mungkin teman-teman juga bisa tulis di komen ya, usiamu berapa gitu. Apakah seusia saya, maksudnya anak lama, atau sedang mengalami quarter life crisis? Saya bisa dikasih tahu ya di komen, usiamu sekitar berapa gitu. Jadi saya cerita aja waktu dulu saya mengalami quarter life crisis. Saya ingat-ingat dulu ya, waktu dulu itu saya tinggal di Jogja. Ya usia quarter life crisis saya ya, quarter life saya kan berarti lulus SMA. Lulus SMA itu saya kuliah tinggal di Jogja. Dari lahir sampai SMA saya tinggal di Solo, lalu kuliah di Jogja. Mungkin satu hal ya yang ingin saya sampaikan ya, saya share ke teman-teman terkait quarter life crisis. Dulunya saya itu merasa yang mengalami ketakutan berlebihan, yang mengalami kecemasan, kekhawatiran berlebihan terkait quarter life yang saya alami itu cuma saya sendiri gitu. Dulunya saya mengalami seperti itu, cuma aku yang mengalami kondisi ini gitu. Tapi kenyataannya setelah saya membuka diri untuk berinteraksi ke teman-teman saya, apalagi saya sekarang juga cukup sering mendengar cerita dari teman-teman, ternyata banyak orang yang mengalami kondisi serupa. Mungkin orang-orang lain tidak menunjukkan ke saya gitu. Waktu dulu banyak orang, teman-teman saya, yang tidak menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan berlebihan itu di fase quarter life itu. Jadi waktu dulu saya merasa kelihatannya saya sendirian ya yang mengalami seperti ini ya. Kok teman-teman saya kok kelihatannya fine-fine aja gitu. Kelihatannya pada nggak cemas, nggak khawatir gitu. Tapi ternyata cukup banyak kok yang mengalami hal serupa gitu. Sehingga pertama, waktu dulu saya mengalami quarter life crisis, dari merasa sendirian, pelan-pelan saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Orang-orang di sekitar saya, yang seusia saya, bahkan orang-orang yang mungkin lebih tua dari saya, banyak orang juga khawatir, cemas berlebihan, takut berlebihan menjalani hidup ini. Jadi itu satu hal yang dulunya saya ya bisa dikatakan pelajari lah ya. Dari merasa sendirian menjadi, oh ternyata aku tidak sendirian. Dan kesadaran bahwa aku tidak sendirian merasakan hal itu membantu saya untuk melalui atau menjalani quarter life crisis. Kamu tidak sendirian, karena banyak orang-orang di sekitarmu, meskipun mereka tidak menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan itu, mereka bisa jadi sebenarnya juga merasakan hal serupa. Itu satu. Yang kedua, pada waktu dulu saya mengalami quarter life crisis, ini sebenarnya sudah pernah saya tuliskan ya di feed Instagram saya, tapi mungkin saya ingin membagikan lewat video ini, IG Live ini. Saya akan bagikan di video ini. Yang kedua adalah
setelah tadi tidak merasa sendirian. Yang kedua, ini mungkin semoga bisa membantumu untuk melalui quarter life crisis. Dulunya saya merasa bahwa ada orang yang tahu saya mesti gimana. Maksudnya saya merasa bahwa ada orang yang bisa ngasih tahu saya untuk menjalani quarter life crisis ini, saya mesti gini loh, saya mesti gitu loh gitu. Saya berharap dan saya dulunya yakin ada orang yang bisa ngasih tahu saya persis, Ji, kamu itu mesti lewat sini loh, kamu mesti lewat situ loh, kamu mesti mengambil jalan, mengambil pilihan, oh karir ini saja, bulan depan atau bulan ini kamu mesti memilih alternatif atau jalan itu aja gitu. Saya pikir dulunya ada orang yang benar-benar tahu menjalani hidup ini seperti apa. Apalagi sekarang gitu. Dulu aja di zaman saya itu sudah mulai muncul ya sosial media, meskipun belum seramai sekarang, tapi dengan adanya sosial media, dengan adanya buku-buku yang menawarkan kesuksesan, ketika ke toko buku banyak buku terkait dengan pengembangan diri, psikologi populer, self help dan sebagainya. Itu kan buku-buku itu menceritakan atau memaparkan bahwa si pengarang menceritakan tentang kesuksesannya, dan saya yang membaca kayak terus jadi oh berarti saya kok kalah ya, kok saya tidak menemukan passion saya ya, kok saya tidak menemukan makna di hidup ini ya. Dan saya berharap, saya yakin dulunya saya rasa ada orang yang bisa ngasih tahu saya, dan itu yang membuat saya semakin ketakutan, semakin khawatir gitu, semakin insecure gitu. Saya kok nggak tahu ya, padahal ada orang yang tahu dan bisa ngasih tahu saya. Tapi sering berjalan waktu teman-teman, saya menjadi belajar bahwa sebenarnya ya nggak ada orang yang benar-benar tahu hidup ini mesti gimana. Nggak ada orang yang benar-benar tahu, dan nggak ada orang yang bisa ngasih tahu saya mesti memilih jalan yang mana. Nggak ada orang yang benar-benar tahu yang terbaik buat saya itu mesti berkarir di mana gitu. Adanya hanya orang-orang yang pura-pura tahu saja gitu, sok yakin aja bahwa hidupnya itu adalah pilihan yang tepat buat dirinya. Tapi di kedalaman hati, orang tersebut yang saya rasa dia itu benar-benar tahu mesti gimana hidup ini, dia pun juga di kedalaman hatinya sebenarnya ya nggak benar-benar tahu hidup ini mesti gimana gitu. Sehingga dengan menyadari bahwa nggak ada yang benar-benar tahu hidup ini mesti gimana, nggak ada yang benar-benar tahu, nggak ada yang bisa ngasih tahu saya ini mesti memilih jalan yang mana. Di situ pun membantu saya melalui menjalani quarter life crisis saya gitu. Karena ketika saya merasa ada orang yang nggak tahu di mana, tapi ada orang yang bisa ngasih tahu saya mesti gimana pada waktu quarter life crisis itu terjadi, maka itu membuat saya semakin takut, semakin khawatir, semakin insecure. Karena kok saya belum nemu ya orang itu sampai sekarang gitu. Dan saya terus mencari, dan kalau terus mencari akan muncul insecure yang lebih hebat lagi gitu. Jadi yang kedua yang membantu saya menjalani melalui quarter life crisis saya adalah saya sadar bahwa nggak ada yang benar-benar tahu hidup ini mesti gimana. Nggak ada orang yang bisa benar-benar ngasih tahu saya mesti memilih jalan yang mana. Dengan kesadaran akan dua hal itu ya, yang pertama saya nggak sendirian, ternyata banyak orang yang juga mengalami hal serupa, dan yang kedua adalah nggak ada yang benar-benar tahu hidup ini mesti gimana, dan nggak ada yang bisa ngasih tahu saya. Ya meskipun ada yang ngasih tahu saya, itu pun juga masih perkiraan,
kesadaran akan dua hal itu membuat saya lebih tenang dalam menjalani quarter life crisis saya. Lalu pada waktu dulu ya, ini mungkin poin berikutnya, dalam rangka menjalani quarter life crisis saya dulu belajar beragam hal. Dan mungkin saran ini cocok buat teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis. Buka diri untuk belajar beragam hal. Sebisa mungkin tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan berujung pada penyesalan di kemudian hari. Belajar beragam hal dan gunakan waktu, karena ya masih berusia quarter life ya, coba bereksperimen ke berbagai bidang. Sedikit cerita, kalau dulu yang saya alami adalah saya pernah belajar tentang musik, saya ngeband. Tapi waktu itu saya juga merasa kok kelihatannya ini ya, kok perjalanan saya belajar musik kok gini-gini aja ya gitu. Ada rasa bosan, ada rasa menyerah lah gitu. Padahal sebenarnya asik sekali musik itu, tapi pada waktu dulu itu saya ngeband, konflik dengan teman band, terus jadinya kayak suntuk gitu. Lalu saya menyerah, saya berganti saja mempelajari hal lainnya. Tentu salah satunya belajar psikologi, karena itu bidang perkuliahan saya gitu, jurusan yang saya ambil. Saya belajar psikologi. Dari belajar psikologi saya lalu belajar sulap. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu, saya sempat menjaga counter alat-alat sulap di salah satu toko buku di Jogja. Itu nanti mungkin poin berikutnya, tapi yang ingin saya tekankan di poin ini adalah buka diri, ajak diri belajar beragam hal. Dan jangan takut untuk oke, kalau ini kok kelihatannya mentok ya udahlah, ganti pelajari yang lain gitu. Coba beragam hal sehingga kamu akan menemukan, semoga kamu akan menemukan dengan belajar beragam hal itu, menemukan kelihatannya dari banyak hal yang pernah saya pelajari, satu ini yang memang benar-benar saya rasa saya nyaman gitu, atau satu ini memang benar-benar saya kuasai gitu. Mungkin ini tips ya yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Coba random aja, pilih satu hal yang kamu rasa kamu suka atau sekiranya bisa kamu kuasain. Satu hal pilih, lalu dari satu hal itu kamu breakdown. Langkah paling sederhana, langkah paling simpel yang bisa kamu lakukan untuk mempelajari hal itu apa? Kamu bisa melakukannya untuk menekuni hal itu apa? Satu langkah paling simpel, paling sederhana apa? Lakukan satu langkah simpel itu untuk menekuni bidang itu, dan jangan lupa kamu nikmatin aja satu langkah sederhana itu, lalu kamu lakukan lagi satu langkah sederhana aja, nggak perlu yang terlalu wow gitu, nggak perlu, langkah yang sederhana. Lalu cari mentor atau kamu cari orang yang sekiranya bisa mensupport dirimu, mendukung dirimu untuk menekuni bidang itu. Mungkin kamu setiap hari atau secara berkala kamu bisa menceritakan progres kamu belajar di bidang itu seperti apa. Kamu cerita ke dia sehingga dia bisa jadi mentormu, dia bisa menjaga kedisiplinanmu untuk berprogres. Lalu setelah itu lakukan lagi satu langkah sederhana berikutnya. Dan ketika kamu sudah melakukan langkah-langkah sederhana, langkah-langkah kecil, langkah-langkah simpel itu, coba kamu evaluasi, oke nggak, mau kamu lanjutin atau enggak. Kalau memang enggak, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tidak perlu terlalu memaksa diri untuk oke, aku harus terus mempelajari hal ini. Gunakan fase quarter life ini untuk sekali lagi bereksperimen, belajar beragam hal, ya. Mumpung kamu masih quarter life gitu. Masih ada banyak waktu, banyak kesempatan. Cobalah lakukan pembelajaran beragam hal itu
dan gunakan waktu sebaik mungkin. Ya, kegagalan berhenti dalam belajar pada waktu quarter life itu adalah pembelajaran berharga. Ya. Jadi kamu jangan terlalu menyesal, kok aku berhenti ya belajar hal ini ya, kok aku mentok ya belajar hal ini ya. Jangan berkecil hati ya, karena kegagalanmu, berhentimu pada waktu belajar, mentokmu pada waktu belajar itu pelajaran yang berharga sekali. Ada pembelajaran yang lebih mendalam ketika kamu mengalami mentok gitu pada waktu belajar sesuatu gitu. Mungkin di permukaan kayak, kok aku jadi berhenti ya, kok aku jadi menyerah ya, kok aku gagal ya, tidak meneruskan lagi pembelajaran ini ya. Gak apa-apa, ada pembelajaran lebih mendalam ketika kamu mentok itu, ketika kamu berhenti itu. Coba lagi bidang yang lain ya. Ya sekilas kalau saya ya, dulu sebelum musik saya pernah menekuni sepak bola, tapi karena saya pakai kacamata, mata saya minus, lalu kelihatannya nggak mungkin lah gitu jadi pemain sepak bola. Lalu bermain musik, kok skill saya kok mentok gini-gini aja ya, kok nggak sekeren teman-teman saya gitu. Dulu saya belajar gitar, ngeband. Setelah mentok, saya memutuskan untuk belajar pegang strum aja, pegang kabel aja ya kan. Akhirnya saya belajar psikologi, kuliah di psikologi. Lalu saya belajar sulap, jaga counter sulap, bahkan menjadi professional magician. Saya diundang, dibayar untuk menghibur di ulang tahun anak-anak, di event dangdutan ada sulapnya. Saya pernah event New Year itu saya pernah. Ya buat teman-teman lama saya ya, atau orang-orang terdekat saya selama ini tentu tahu bahwa saya termasuk orang yang ngane-nganein gitu, mencoba macam-macam lah. Oke, balik ke tadi ya. Tadi udah berapa? Lupa saya. Ya, jadi beragam hal saya pelajari, dan itu saran yang juga saya sampaikan ke teman-teman, saya bagikan ke teman-teman. Setelah belajar beragam hal, saya menyarankan, atau apa yang saya lakukan dulu adalah mencoba berkenalan atau terkoneksi, terhubung dengan orang-orang yang menginspirasi saya gitu. Pada waktu saya dulu musik misal, ya saya mencoba untuk terhubung, terkoneksi dengan musisi-musisi. Saya sempat dulu itu, saya ingat sekali waktu saya SMA ya, kelas 3 SMA, saya itu sangat suka sekali dengan band Gigi ya. Dan saya sempat bolos sekolah, kelas 3 SMA bolos sekolah gara-gara waktu itu Gigi konser di Solo. Malam hari konser saya nonton, pagi harinya saya bolos sekolah. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Saya bolos sekolah dan saya nongkrongin di lobi hotel personal Gigi menginap gitu. Dan ketika personal Gigi mau check out, mau pindah kota gitu, karena mungkin itu tour ya, saya minta tanda tangan, minta foto dan sebagainya. Ya itu dalam rangka saya mencoba terkoneksi, terhubung dengan orang-orang yang menginspirasi saya gitu. Waktu saya dari musik ke psikologi, saya juga mencoba terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang memang di bidang psikologi, yang mumpuni di bidang psikologi, yaitu dengan dosen-dosen saya, dengan ya orang-orang tokoh besar lah di Indonesia yang belajar psikologi. Waktu dulu belum gencar Instagram, Friendster dulu mungkin ya, masih Friendster. Nah dulu masih geraknya lewat offline gitu ya. Saya mencoba terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang menginspirasi saya. Lalu psikologi dan sulap saya juga seperti itu, terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang belajar sulap. Ya karena bagaimanapun juga kita akan belajar banyak dari orang-orang tersebut yang sudah dulu
menekuni, sudah dulu sukses di bidang tersebut gitu. Jadi dengan terhubung, terkoneksi, bahkan kalau bisa berteman, kalau bisa menawarkan bantuan ke orang-orang yang menginspirasi tersebut gitu. Misal saya ada kalanya waktu dulu saya membantu orang-orang yang saya rasa saya bisa belajar banyak dari orang itu, karena dengan begitu ya akan ada apa namanya timbal balik energi gitu di kemudian hari. Ada kalanya saya juga meminta bantuan ke mereka, dan ada kalanya mereka dengan sendirinya akan membantu saya, sehingga terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang menginspirasi. Itu adalah salah satu cara saya melalui menjalani quarter life crisis saya gitu. Tapi pernah terjadi juga ketika orang-orang yang menginspirasi saya ini kok sukses ya gitu, sedangkan saya kok belum sukses ya. Ada rasa insecure gitu di diri saya gitu. Jadi dikelilingi orang-orang sukses itu membantu kita, tapi di momen tertentu ada kalanya itu juga membuat kita insecure. Ya perlu dibekali kesadaran bahwa ketika dikelilingi orang-orang sukses atau berteman dengan orang-orang yang menginspirasi kita, kesuksesan mereka ya kita turut bahagia gitu. Kita punya jalan sendiri, kita punya, ya gimana pun juga setiap kita kan punya jatah rute perjalanan hidup sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa kita terus tenggelam dalam membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu saya rasa beberapa tips, saran, atau apa yang saya alami ketika saya menjalani quarter life dulu. Lalu terkait dengan menjaga counter alat-alat sulap ya, ini juga bisa jadi saran buat teman-teman. Ketika quarter life, gunakan waktu itu untuk yuk sebisa mungkin coba cari pendapatan kecil-kecilan aja dulu gitu. Jadi mungkin jualan sesuatu, atau berkarya, kamu jual karyamu, atau kamu berbisnis kecil-kecilan. Karena setidaknya di quarter life itu kamu sudah berusaha untuk mempunyai pendapatan sendiri gitu. Karena itu pelajarannya banyak sekali teman-teman, dengan kamu mulai punya pendapatan sendiri gitu. Ya waktu dulu itu saya suka sekali dengan jadi wirausaha gitu ya, bikin bisnis. Saya pernah jualan almond, kacang almond. Saya pernah ya itu tadi jaga kontrol alat sulap. Dari jaga kontrol alat sulap cukup lama, kelihatannya setahunan 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi kerja shift-shiftan jaga counter tersebut, sampai akhirnya gaji yang saya dapat dari jaga counter sulap itu pada waktu saya mahasiswa ya, pada waktu saya kuliah. Gajinya itu saya kumpulin, terus akhirnya jadi nanam saham ya, punya counter alat sulap. Dari punya counter alat sulap akhirnya jadi pesulap, jadi professional magician. Saya diundang, dibayar, ya mulai mengenal uang gitu. Jadi itu saran saya di quarter life, sebisa mungkin kamu mulai mengenal uang, mulai belajar mengelola uang, mulai belajar untuk berhemat. Tentu saja ini saran klasik ya, pengeluaran jangan lebih besar dari pendapatan ya. Jadi ketika mulai mengenal uang, mulai punya pendapatan kecil-kecilan, nggak perlu keren-keren, nggak perlu kamu harus cari sesuatu yang sangat mapan gitu ya, kerjaan sangat mapan, nggak perlu gitu juga. Yang penting kamu mulai aja dulu gitu. Dengan mengelola keuangan, maka kamu mulai belajar berhemat. Jangan sampai pengeluaranku lebih besar dari pendapatanku. Dan selain keuangan, selain belajar beragam hal, tentu ada hal yang esensi yang saya pelajari dulu dan membantu saya menjalani quarter life crisis saya adalah, ya meskipun
dulu belum terlalu saya pelajari, tapi karena saya kuliah di psikologi dan saya sedikit banyak sudah mulai mengenal tentang mindfulness, tentang kesadaran di sini kini. Jadi salah satu jurus saya untuk menjalani quarter life saya adalah menyeimbangkan kekhawatiran saya, kecemasan saya akan masa depan, saya seimbangkan dengan belajar berlatih sadar di present moment, di sini kini. Bagaimanapun juga masa depan senantiasa tidak bisa kita pastikan, bukan? Dan ketidakpastian itu, ketidaktahuan tersebut, kita tidak tahu akan masa depan seperti apa, itu akan diikuti dengan rasa takut. Sehingga perlu diseimbangkan dengan, kalau dulu saya ya berlatih, yuk Ji, sadari di sini kini. Ketika baru makan, ya saya sadar sedang makan di sini kini. Ketika sedang melakukan satu pekerjaan, ketika dulu saya pada waktu perform sulap atau pada waktu dulu saya melakukan belajar psikologi, misal interview orang, dulu saya sempat mengambil mata kuliah itu, mengobservasi orang. Ya, apa yang saya lakukan, saya bekali dengan kesadaran, oke Ji, sekarang kamu sedang melakukan ini. Jadi ya sadar di sini kini, seperti sekarang ini saya sedang IG live, ya saya sadar sebisa mungkin berlatih. Ji, sadar kamu sedang IG live, sedang di sini kini. Apapun yang sedang kita lakukan, gunakan itu untuk latihan, gunakan itu untuk latihan belajar sadar di sini kini. Dan terakhir teman-teman, dengan berlatih sadar di present moment, itu akan membuat kita kembali trust, kembali percaya momen per momennya gitu. Karena ini hal yang esensi, tapi mungkin banyak orang tidak menyadarinya. Ketika kita terlalu hanyut terseret akan masa depan, kita terlalu mikirin akan masa depan, maka muncul kekhawatiran, muncul kecemasan. Itu membuat kita kayak, apalagi kita 2 tahun, 3 tahun ini mengalami masa yang sulit gitu buat kita semua. Sadarkah kamu bahwa kita semua jadi, ya mungkin gak semua lah, tapi banyak orang yang mulai tidak percaya dengan hidup ini gitu. Oh, hidup ini kok gini ya gitu. Jadi mulai menurun kepercayaan kita kepada hidup ini. Jadi bukan hanya resesi ekonomi, tapi kita juga mengalami resesi kepercayaan diri kita, resesi kesadaran diri kita. Kita tidak percaya. Kepercayaan kita pada hidup ini nggak sebesar dulu lagi, dan itulah yang membuat kesehatan mental kita, kekhawatiran kita menjadi berlebihan, kesehatan mental kita menjadi ngedrop, kita jadi serba cemas. Oleh karena itu perlu diseimbangkan dengan kesadaran di sini kini. Dan sadarkah kamu ketika kamu sadar momen per momen, in the present moment, here and now, oh ternyata momen ini baik-baik saja ya. Momen ini ternyata baik-baik saja ya. Berpindah dari satu momen di sini kini, momen per momen, pelan-pelan kayak unfold gitu, terbuka satu persatu pelan-pelan. Itu membuat kita melatih diri kita, memupuk kepercayaan kita pada hidup ini lagi. Kita mulai menumbuh kembangkan kembali
trust kita in the present moment, trust kita pada hidup ini, sehingga itu menyeimbangkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan berlebihan yang terjadi di fase quarter life gitu. Oke, saya rasa begitu saja obrolan di pagi ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya.